infeksi bener-bener di tengah-tengah kornea gitu, dan yang kanan memang lebih besar dari yang kiri, jadi yang kanan healingnya lebih lama. Halo Tribuners, ketemu lagi bersama aku Ratu Sejati di Tribunnews On Cam. Nah, kali ini Ratu mau ngebahas soal lensa kontak atau soft lens nih. Jadi beredar di media sosial ada lensa kontak yang warnanya tuh luntur. Dan sekarang Ratu udah terhubung dengan Salsabila Adriani. Dia ini seorang artis dan beberapa waktu lalu dia juga sempat mengalami masalah dengan lensa kontak. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Salsa. Halo. Gimana, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Kak? Aku baik. Nih, kayak tadi yang udah aku bilang ya. Jadi beberapa waktu ini itu ada berita yang beredar di media sosial. Fotonya pertama kali diunggah sama akun @lets.talkandenjoy. Jadi beritanya tuh soal lensa kontak yang warnanya tuh luntur gitu loh, Salsa. Kamu kan Serem banget. iya seserem itu. Nah, kamu juga kan sempet kan punya masalah dengan yang namanya soft lens. Boleh dong diceritain. Kalau aku waktu itu infeksi kornea mata, mungkin bisa terjadinya jadi tuh mata aku dehidrasi, Kak, kornea aku tuh dehidrasi karena emang saat itu aku selalu pakai soft lens setiap hari, dan aku tuh anaknya sering banget ketiduran. Jadi aku sering banget ketiduran dan pakai soft lens, tapi itu maksudnya bukan ketiduran malam ya, yang kayak ketiduran jam 10 habis itu bangun jam 5 tuh bukan kayak gitu, maksudnya ketiduran kayak di jalan atau di pesawat atau di kereta kayak gitu, yang sebenarnya nggak boleh dilakukan. Dan aku tuh selalu menganggap kalau mata aku tuh mata kuat, karena aku tuh kesotauan aku aja sih yang bikin error diri gitu, gara-gara aku tuh jarang banget Kak tetes mata kayak gitu-gitu, karena mataku nggak pernah kering. Sampai teman-teman aku tuh bilang yang kayak, kok lu bisa sih Sal nggak netes mata padahal lu pakai soft lens? Aku kayak, ya nggak tahu, karena emang matanya nggak kering aja, jadi aku ngerasa aku nggak butuh gitu untuk netes segala macam. Dan tiba-tiba one day lagi ujian UTS semester 1, di hari kedua tiba-tiba pagi-pagi kan tuh, pagi-pagi terus aku nyetir mobil, ngerasa kayak Jakarta kok polisinya tebel banget hari ini ya, sampai kayak kok abu-abu banget gitu kelihatannya. Terus habis itu udah nih, tapi awalnya matanya tuh belum, pas aku pasang emang agak perih, tapi perihnya tuh kayak aku mikir, oh mungkin gara-gara bangun tidur pagi-pagi kan mata ngantuk pakai soft lens. Nah aku tuh sering kayak gitu, jadi aku nggak kepikiran. Nah pas nyampe kampus, ngomonglah sama teman-teman aku kayak, ini gue doang apa emang Jakarta debunya gila banget ya? Karena emang sampai kampus aku juga ngeliatnya masih kayak, kok kotor banget gitu. Terus habis itu teman-teman aku bilang kayak, ah enggak lah Sal, lo doang kali. Akhirnya teman-teman aku bilang, udahlah Sal, lu buka soft lens aja. Tapi aku mikir, duh nggak bawa kacamata, nanti ujian segala macam gimana kan. Nah pas lagi ujian tiba-tiba kayak, wah udah nggak sanggup lagi nih, matanya mulai berair, udah mulai kayak burem-burem gitu loh Kak. Akhirnya aku buka soft lens di kelas, dan itu juga nggak cuci tangan, gara-gara udah paniknya langsung kayak buka aja gitu, buka. Terus lama-lama kok makin gak kelihatan, terus dosennya ngomong kayak, kamu bisa nggak ikut ujian? Kalau kamu nggak bisa ikut ujian, ya kamu pulang aja, matanya kenapa sih, dibilang kayak gitu kan. Akhirnya alhamdulillah teman-teman aku baik banget, padahal mereka pun belum selesai ujian, tapi mereka langsung kumpulin ujiannya, langsung kayak udahlah Sal gitu, kita cabut aja. Akhirnya aku berlima langsung dianterin sama teman aku ke rumah sakit, dan kata dokter, aku infeksi kornea mata aku karena dehidrasi. Kayak gitu sih. Akhirnya harus ditutup dulu dua-duanya matanya sekitar 3 harian. Yang kiri udah bisa dibuka, yang kanan hampir semingguan itu masih harus ditutup. Kayak gitu sih. Oke, berarti sempet nggak kelihatan sama sekali ya, Sa? Iya, kayak aku selalu bilang kayak aku blind for like 2 or 3 minutes gitu. Jadi kayak bener-bener sampai kertas ujiannya tuh aku naikin ke depan muka itu loh, kayak kok gue gak bisa ngeliat apa-apa ya, kayak gitu. Takut nggak waktu itu? Oh nggak takut banget Kak, udah mikirnya tuh kayak, wah itu matanya bengep banget, atas bengkak, bawah bengkak gitu. Jadi pas ke dokter kayak langsung nanya kan, is it worse? Terus kayak, am I gonna blind? Something kayak gitu-gitu kan. Terus dokternya kayak, jadi aku udah ke rumah sakit Siloam, tapi sama Siloam dia bilang, wah mata kamu udah parah banget, kamu harus ke Jakarta Eye Center. Dan kebetulan kan
mereka seberang-seberangan, jadi deket banget, makanya aku Mhm. langsung dibawa ke Jakarta Eye Center dan itu infeksi bener-bener di tengah-tengah kornea gitu Mhm. dan yang kanan memang lebih besar dari yang kiri, jadi yang kanan healingnya lebih lama. Sebelum separah itu Mhm. emang kamu nggak ngerasain kayak sebelum-sebelumnya tuh kayak ngerasa ada yang aneh gitu dengan mata atau dengan penglihatan kamu gitu? Nggak ada Enggak, kayak biasa aja Kak, makanya kaget. Tiba-tiba aja kayak, loh kok bisa kayak gini gitu. terus proses penyembuhannya berapa lama tuh Yang total? kiri cepat sekitar 3 harian, yang kanan hampir 2 mingguan lah, karena aku masih visit ke rumah sakit lagi kan. Mhm. Soalnya tuh kalau dibuka perbannya tuh langsung perih, wah itu waktu ditutup itu aku kerjanya cuma nangis, tidur, nangis, Mhm. tidur, nangis, tidur aja gara-gara nggak bisa ngapa-ngapain kan, gitu. Mhm. Terus jadwal semua kamu cancel dong berarti? Iyalah, Mhm. sampai kuliah pun aku susulan, aku bawa Surat bawa dokter ya? surat gitu. Karena Oke. ya emang nggak bisa lihat Kak, Mhm. masa tutup mata ujian gitu. Kalau gini nih, sekarang kan banyak orang-orang yang pakai lensa kontak itu kayak cuman biar matanya berwarna, biar sebenarnya mereka nggak Mhm. mata itu nggak minus, cuman mereka pakai aja gitu biar biar buat gaya-gayaan gitu ya istilahnya. Itu gimana sih tanggapan kamu soal mereka yang pakai soft lens tapi cuman buat gaya-gayaan doang? Kalau dulu aku pakai soft lens itu karena aku Mhm. minus 2,5 dan aku tuh nggak suka pakai kacamata, aku Mhm. risih. Dan aku ngerasa aku lebih nyaman pakai soft lens, tapi aku tidak pernah menggunakan soft lens untuk gaya-gayaan aja, karena emang Mhm. aku membutuhkan itu. Dan Mhm. aku ngerasa sih untuk kalian yang pakai soft lens hanya untuk gaya-gayaan, mendingan nggak usah. Bahkan setelah aku ngobrol sama dokter pun, ini kan aku sekarang juga pakai soft lens, ini Mhm. baru lagi aku pakai soft lens setelah Mhm. berbulan-bulan, karena dokternya bilang, kamu bisa pakai soft lens lagi, tapi harus ada jangka break-nya dulu. Dan Mhm. dokter pun bilang tidak dianjurkan untuk menggunakan soft lens setiap hari. Dan nggak dianjurin juga untuk pakai soft lens yang kayak 3 bulan, yang 1 bulan ganti, kayak gitu. Mhm. Makanya kayak sekarang kalaupun aku kepepet banget aku harus pakai soft lens, aku pakai soft lens yang sekali pakai, Mhm. sekali buang gitu. Jadi menurut aku kalau cuman untuk gaya-gayaan, wah nggak deh, mendingan sayang sama mata kalian aja. Lagian Tuhan menciptakan manusia udah sesempurna mungkin kan, jadi kayaknya mata asli kita yang bakal lebih baik dan lebih bagus daripada soft lens deh, gitu. Yuk. Salsa, kamu pernah cobain treatment gak sih buat ngurangin minus di mata gitu? Belum sih, aku berencana untuk LASIK, tapi belum punya keberanian 100% untuk melakukan hal tersebut, Mhm. Kamu tipe orang gitu. yang takut operasi ya? Iya, iyalah Kak, serem ah, takut kayak bangun-bangun kayak, gitu, takut nggak bisa bangun lagi atau gimana, enggak lah. Masih mengumpulkan keberanian dulu. Mhm. Kalau aku mau minta kamu buat kasih tahu dong cara kamu pilih soft lens yang baik tuh yang kayak gimana sih? Dan tips pakai soft lens pastinya. Oh ya, ini aku juga dikasih tahu sama dokter, jadi kita tidak bisa pakai sembarang kontak lens. Mhm. Jadi si soft lens ini harus sesuai dengan ukuran mata kita, bibir mata kita. Mhm. Jadi ketika Kakak tahu kan cewek-cewek yang suka pakai soft lens gede yang kayak mata kucing gitu, yang biar Mhm. matanya belok. Nah Mhm. itu sebenarnya nggak bagus kalau nggak sama bindernya Kak, karena itu Mhm. bisa menyebabkan yang kayak aku matanya bisa jadi dehidrasi. Jadi ketika kalian memilih untuk menggunakan soft lens, carilah soft lens sebaik mungkin yang emang bindernya pun sama kayak gitu. Dan dianjurkan untuk tidak menggunakan yang sebulan atau 3 bulan, lebih baik yang sehari buang kayak gitu Mhm. sih. Pak untuk selalu jaga kebersihan mata dan tangan. Jadi maksudnya sebelum lepas cuci tangan, pas mau masang juga cuci tangan dan benar-benar pakai sabun segala macam sih. Mhm. Oke, tapi kamu sekarang jadi lebih hati-hati dong ya kalau pas pakai soft lens. Iya, udah diwanti-wanti juga sama orang tua. Mhm. Oke, Salsa, terima kasih tips-tipsnya dan juga udah Terima ceritain kasih. pengalaman kamu. Eh, bisa aku bilang pengalaman pahit kamu gitu ya, Enggak lah Kak, itu namanya pelajaran hidup. pelajaran hidup. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, Salsa. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.